menerapkan disiplin positif dengan melakukan pendekatan personal kepada siswa, menyemangati mereka untuk dapat mengontrol diri dan memberikan kepercayaan kepada mereka secara bertanggung jawab. Dengan pembentukan disiplin positif ini, saya berharap siswa mampu menjadi siswa yang disiplin, bukan karena adanya aturan, namun karena mereka adalah pribadi yang disiplin, serta pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Setiap siswa tentunya tidak ingin melanggar peraturan karena hukuman. Nah, ini adalah teori motivasi yang terendah bagi saya. Saya menanamkan kepada siswa bahwasannya menjadi seorang yang disiplin bukan untuk menghindari hukuman, tapi menjadi orang yang memiliki nilai serta memiliki harga diri mereka sendiri. Dalam menciptakan budaya positif ini, saya membiasakan diri untuk menjadi posisi manajer saat berada di posisi kontrol restitusi. Dengan posisi manajer ini, saya berusaha menjadi guru yang menyenangkan untuk diajak ngobrol tanpa perlu menghakimi saat melakukan restitusi. Dalam menjalankan kelas yang nyaman, saya membuat keyakinan kelas, menjadikan kelas sesuai harapan setiap siswa untuk dapat menumbuhkan empati, saling menghargai, dan menghormati. Saat terjadi sebuah pelanggaran dalam menjalankan keyakinan kelas, kita mencoba untuk mengkomunikasikan kepada siswa bahwa setiap siswa perlu meyakini bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah salah. Namun, mereka akan membangun identitas diri menjadi pribadi yang lebih baik setelah memahami bagaimana memperbaiki diri. Sejatinya siswa memiliki kebutuhan dasar seperti pada manusia umumnya. Mereka memiliki kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan harga diri, serta aktualisasi diri. Kebutuhan diri ini yang kemudian guru tempatkan dalam melakukan among dan melaksanakan pelajaran di kelas. Dengan mengedepankan kebutuhan dasar siswa ini, guru melakukan pendidikan yang berpihak kepada siswa. Guru memberikan contoh dan pemahaman terkait disiplin yang positif, menjadikan motivasi yang awalnya dalam menghindari hukuman bisa berubah menjadi meyakini diri adalah siswa yang bisa menghormati diri sendiri. Dengan adanya pemahaman positif tersebut, siswa mulai membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan yang dibuat, siswa bisa menjalani kegiatan pembelajaran dengan mengedepankan empati dan saling menghormati antar siswa. Pelanggaran yang terjadi tentu tidak dilakukan dengan memberikan hukuman, namun dengan menggunakan restitusi yang dibangun untuk membangun kembali kepercayaan diri dan sikap positif siswa. Hal yang kemudian menarik adalah saat melakukan segitiga restitusi. Siswa menjadi sosok yang harus memahami dirinya, menjelaskan kesalahan tanpa perlu guru membentak dan meninggikan suara. Semua dilakukan dengan nyaman, tanpa siswa merasa terintimidasi. Siswa yang kemudian nyaman bercerita menjadi nyaman bercerita tentang kondisi kelas, menjadikan permasalahan kelas bisa muncul dan diselesaikan satu persatu. Dulu saya pikir hukuman dan konsekuensi adalah hal yang harus diterapkan dalam membentuk sebuah kedisiplinan, karena ada reward and punishment. Namun seiring berjalannya pembelajaran di CGP ini, saya menyadari bahwasanya ketakutan akan hukuman adalah motivasi terendah untuk disiplin bagi para siswa. Saya mulai merubah pola pikir saya yang semula menjadikan hukuman dan konsekuensi sebagai cara untuk mendidik. Saya berubah menjadi restitusi untuk memahamkan kepada siswa tentang makna salah dan cara memperbaiki menjadi pribadi yang baik. Saya memahami bagaimana siswa yang kemudian salah, namun tidak menyadari posisi kesalahannya. Posisi yang seharusnya saya berada di posisi manajer harus turun menjadi posisi teman. Saya mengingatkan dia tentang bagaimana perasaan orang tua jika beliau mengetahui sikap putranya yang tidak baik. Setelah siswa mengakui kesalahan, baru dilakukan segitiga restitusi lagi untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Yang jelas, penerapan segitiga restitusi ini jelas tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Ini dilakukan pemahaman karakter siswa secara personal dan latar belakang mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Bingung dan agak tidak sabar ketika siswa tidak mengakui kesalahan yang dia lakukan. Dia menganggap kesalahan tersebut bukan kesalahan. Oleh karena itu, saya menurunkan posisi restitusi yang semula adalah manajer menjadi teman dan pembuat merasa bersalah.
Saat itu saya belum merasa ada solusi lain selain itu. Setelahnya baru saya perbaiki dengan kembali di posisi manajer serta membangun keyakinan positif siswa bahwa melakukan kesalahan itu wajar dan boleh, dan dilanjutkan posisi hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya bersikap dengan siswa. Bagaimana siswa bisa merasa nyaman bercerita dan menyampaikan kepada saya tentang keyakinan positif yang dimiliki. Seringkali segitiga restitusi juga tidak bisa dilakukan sesuai urutan, karena setiap kondisi dan situasi siswa itu berbeda-beda. Pengolahan manajemen waktu juga menjadi PR saya. Bagaimana mengelola waktu yang baik agar siswa bisa nyaman belajar dan membangun disiplin positif di sekolah. Menjadi tauladan jelas bukan hal yang mudah bagi saya. Saya harap saya bisa selalu belajar dan memperbaiki diri saya untuk siswa-siswa saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai teman kepada siswa. Namun yang menjadi masalah, ada beberapa saat saya merasa diremehkan. Di sana saya menjadikan diri sebagai pemberi hukuman. Namun setelah mempelajari modul ini, saya tahu ada posisi manajer, sehingga saya memposisikan diri sebagai manajer dan berusaha untuk menanamkan kepada siswa bagaimana membangun disiplin positif, serta membangun motivasi dari dalam diri. Motivasi yang dibangun bukan untuk menjadikan ketakutan pada hukuman, tapi menjadikan diri lebih bermakna dan berharga bagi dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya melakukan validasi tindakan yang salah terlebih dahulu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Saya meyakinkan kepada siswa untuk dapat memahami kesalahan tersebut adalah salah. Setelahnya, baru saya membangun identitas siswa. Saya yakinkan bahwa kesalahan itu wajar terjadi dan kita manusia, bukan makhluk yang sempurna. Menurut saya, sebaik-baik manusia itu yang tidak pernah melakukan kesalahan, namun dia yang melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Namun saya tidak melakukan poin menanyakan keyakinan dan membangun kepercayaan diri ini, melainkan saya memberikan konsekuensi dan hukuman setelahnya. Ini yang kemudian menjadi poin yang harus saya perbaiki. Menurut saya, konsep bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Dengan berdasarkan kebutuhan tersebut, guru harus bisa menjalankan budaya positif untuk meningkatkan empati dan saling menghormati. Setelahnya kita bangun motivasi untuk menghargai diri sendiri sehingga tercipta disiplin positif yang dibangun secara sistematis. Setelah semua berjalan, kita berharap tercipta budaya positif di kelas dan di sekolahan.